Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Ibu. Silakan masuk Bu, silakan duduk. Iya, makasih Bu. Baik. Saya dengan ini. Ibu ibunya siapa dan ibu siapa? Saya Ibu Esti, ibunya Adisti. Oh gitu. Iya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Gini Bu, apa ya? Saya tuh punya masalah sedikit terhadap anak saya. Jadi belakangan ini semenjak PJJ dari rumah itu anak saya tuh malas banget Bu. Malesnya tuh PJJ aja di rumah udah males ya, apalagi nanti misalkan bener-bener belajar dari sekolah. PJJ pagi-pagi belum mandi. Gitu Bu. Oh berarti Adisti tadi kelas berapa ya Ibu? Adisti kelas 10. Kelas 10 IPA 1 ya Bu ya kalau Iya, nggak salah. iya benar Bu. Gitu. Baik Ibu, saya juga memang sudah dengar juga sih dari wali kelasnya. Ini Adisti banyak bolong-bolongnya untuk mengikuti PJJ dan ada beberapa tugas yang belum. Berarti Ibu kesini mau konsultasi masalah itu ya Bu? Iya betul Bu. Tapi saya mau tanya dulu nih Bu, sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan layanan konsultasi dengan guru BK di SMP-nya mungkin atau dengan konselor lain? Belum sih Bu, baru ke Ibu aja. Oh baru ke saya aja, berarti ini baru pertama kali ya Bu? Iya. Oke, kalau misalnya baru pertama kali Bu, saya akan menjelaskan Bu. Konselor itu kan mempunyai kode etik ya Bu. Nah, dalam layanan konsultasi ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini berarti apa yang Ibu ceritakan, apa yang Ibu konsultasikan tidak akan keluar dari ruangan ini, kecuali atas seizin Ibu untuk membantu mengentasi kehidupan sehari-hari anak yang terganggu. Saya bisa menceritakannya ke wali kelas, tapi atas persetujuan Ibu. Itu yang pertama Bu. Lalu yang kedua itu adalah asas kesukarelaan, di mana di sini Ibu sudah secara sukarela untuk datang kepada saya menceritakan masalah Adisti tadi ya Bu. Nah, maka itu saya juga harus secara sukarela mendengarkan masalah Ibu sehingga dapat mengentasi masalah di dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut yang terganggu. Lalu yang terakhir Bu, ini adalah asas kemandirian. Asas kemandirian di sini Ibu sebagai konsulti namanya itu berusaha mandiri untuk mengentaskan masalah kliennya yaitu Adisti, sehingga Adisti bisa secara mandiri mengatasi masalah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti itu ya Bu, sedikit paham? Ya. Itulah asas dari konselor. Ya, bagaimana Bu? Tadi kan dibilang bahwa Adisti ini jarang mengikuti pelajaran PBB-nya. Nah, saya mau tanya dulu Bu, di rumah itu ada siapa aja ya Bu? Di rumah ada adiknya 2, masih kecil-kecil. Terus Adisti, saya, ayahnya, sama orang tua saya sih mbahnya, Mbak Huti. Gitu. Jadi sebenarnya lumayan banyak ya Bu ya Iya, dari lingkungan rumah. Tapi apakah suasana itu mendukung Adisti untuk belajar? Suasananya sebenarnya sih mendukung Bu, karena Adisti kan punya kamar sendiri. Fasilitas juga ada kan, ada wifi. Nah, kalau misalkan pagi-pagi adiknya juga saya urusin, jadi yang benar-benar dia sebenarnya bisa untuk PJJ tanpa diganggu oleh adik-adiknya. Nah, tapi saya terima laporan Adisti jarang PJJ, padahal pagi-pagi udah saya bangunin, ayo bangun Kak. Nah, udah tuh saya lihat PJJ-nya kok masih kosong juga. Begitu. Terus tadi kan fasilitas wifi udah Bu, gimana dengan fasilitas lainnya seperti apakah laptopnya tidak bermasalah atau HP-nya tidak bermasalah? Untuk laptop ada, alhamdulillah ada gitu kan, kita usahakan. HP juga ada, seperti itu. Jadi saya bingung tuh kenapa nih anak kok masih aja tidak mengerjakan atau tidak PJJ dengan baik gitu loh Bu.
Oh gitu Bu. Terus kira-kira apakah Ibu ngerasa ada hal lain yang membuat Adisti seperti itu? Misalnya nih, Ibu ternyata terlalu ngurusin adiknya banget, atau misalnya ternyata dia Adisti tidak terlalu diperhatikan karena Ibu ngurusin adiknya atau yang lainnya gitu Bu. Apa ya? Mungkin kali ya Bu ya, sebenarnya mungkin Adisti pengen nanya kali ya sama ibunya, pengen nanya sama bundanya, atau karena saya terlalu ngurusin adiknya kali ya, jadi dia tuh sebenarnya pelajarannya susah, pengen nanya ke siapa bingung, jadinya ya udah dia merasa susah tidak bisa ngerjain, dia ya udahlah nggak usah dikerjain aja gitu, mungkin seperti itu ya Bu. Nah, bisa jadi seperti itu, Bu. Ibu terlalu perhatian sama adik-adiknya sehingga Adistinya ngerasa, mungkin hanya merasa ya, Bu, merasa kurang diperhatiin. Nah, kalau kayak gini, coba Ibu cari waktu berdua dengan Adisti, misalnya pergi keluar. Jangan ada adik-adiknya ya, Bu. Jadi hanya Ibu berdua dengan Adisti. Ibu meluangkan waktu dengan Adisti. Ibu cari tahu permasalahannya, karena lebih kedekatan ibu tuh mungkin lebih dalam lah dengan anaknya. Nah, nanti kalau misalnya udah berdua nih dengan suasana tenang, ibu mulai gali, jangan dimarah-marahin anaknya ya Bu ya. Pokoknya ibu dengan sabar, dengan penuh kasih, coba ibu sentuhlah hatinya, siapa tahu dengan seperti ini dia mau lebih terbuka lagi. Nah, itu sih saran dari saya lagi. Atau ada lagi nih hal lain yang mau Ibu sampaikan selain itu? Enggak sih Bu, itu aja sih, nanti saya usahakan ya Bu ya, saya usahakan waktu berdua sama Adisti. Terus juga mungkin nanti saya tambahin guru kali ya Bu ya, kalau misalkan harus datang ke rumah itu biar maksudnya biar PJJ-nya mungkin kalau dia nggak bisa ada tambahan, jadi dia bisa mengerjakannya, jadi masalah itu bisa sedikit-sedikit diatasi gitu ya Bu ya. Bisa Bu, hal itu bisa. Tapi yang pertama inti permasalahannya kita cari dulu nih Bu. Kalau menurut saya jangan ditambahin satu masalahnya dulu, karena kalau misalnya permasalahannya sudah ketemu, baru nanti Ibu tambahin gurunya. Jadi Ibu mesti harus meluangkan waktu dulu dengan Adisti untuk mencari duduk permasalahannya. Karena kalau misalnya Ibu tidak meluangkan waktu dan hanya terpaku sama adik-adiknya, nanti tidak akan ketemu nih apa sih duduk permasalahannya. Ibu bisa tanya, misalnya dimulai, Pak Adisti punya pacar, atau Adisti sudah mulai suka-suka dengan orang lain, atau ada yang mengganggu pikiran Adisti karena misalnya melihat keadaan di rumahnya yang menurut dia mungkin rame tapi menurut ibu enggak, karena kan kita tidak tahu perbedaan antara pemikiran si Adisti dengan ibu. Jadi ibu bisa melakukan hal seperti itu. Oh ya, baik Bu, nanti saya usahakan. Terima kasih sarannya. Pokoknya saya luangkan waktu untuk anak saya cari tahu informasinya. Selebihnya nanti kan saya konsultasikan lagi ke Ibu. Terima kasih ya Bu. Baik Ibu, kalau misalnya permasalahan Ibu Ibu sudah merasa lega dengan seperti ini, berarti saran saya tolong dilakukan ya Bu. Ibu berdua dengan Adisti pergi ke satu tempat makan, salon atau yang mana, hanya berdua aja Bu, jangan adik-adiknya jangan ikut. Jadi biar kita ketemu dulu nih permasalahan Adisti apalagi. Nah, itu aja sih Bu dari saya. Kalau memang ibunya sudah merasa bisa untuk berbicara dengan Adisti sendiri, ya baik, saya cukupkan konsultasi hari ini. Nanti kalau misalnya ini ibu bisa menghubungi saya. Oh iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu, saya sudah punya nomor telepon Ibu juga. Terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam.